Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Guys, video kali ini aku ingin ngebahas soal sesuatu yang masih booming-boomingnya ini ya. Banyak mengundang hujatan dari netizen, pro dan kontra juga. Persoalan konten yang diangkat oleh Om Deddy Corbuzier dalam podcastnya yang mengundang Mas Ragil dan Om Fred ya, pasangan suami istri yang sama-sama laki-laki atau pasangan gay gitu ya, kalau kita bisa sebut LGBTQ+. Nah, kenapa kok mengundang pro dan kontra? Karena judul yang dipakai Om Deddy itu adalah tutorial jadi gay di Indo. Nah, terus habis itu pindah ke Jerman, tonton sebelum ngamuk. Nah, sebenarnya sudah ada clue bahwa tonton dulu nih sebelum kalian salah paham gitu maksudnya. Cuma karena di awal beliau pakai kalimat tutorial jadi gay di Indo, akhirnya kan ini ya, itu yang mungkinnya mengundang banyak hujatan. Nah, ketika aku nonton video ini dengan durasi 1 jaman gitu ya, sebenarnya sebelum Om Deddy ini mengundang Ragil dalam podcastnya, pernah ada salah satu saudaraku tanya, ponakanku ya, karena dia memang cukup kritis. Ragil ini pernah buat video di TikTok mengenai bagaimana seharusnya Indonesia itu menerima LGBTQ+ dalam semua sektor pekerjaan gitu. Artinya ya, kalau soal pekerjaan, soal potensi, soal kualitas diri, value manusia itu jangan diukur juga di persoalan ranjangnya gitu. Jadi ketika mereka yang memilih untuk berhubungan seksual dengan sesama jenis, gay misal, itu tidak menjadi pertanyaan lu gay atau enggak, lu lesbian atau enggak gitu dalam CV yang mereka buat atau CV yang mereka ajukan gitu. Nah, sehingga seharusnya hukum di Indonesia itu memberikan peluang kerja bagi LGBTQ+, sehingga mereka juga tidak menggunakan pekerjaan yang basicnya itu pekerja malam, pekerja seks gitu sisi Ragil itu. Cobalah, intinya kayak gitu, ingin Indonesia itu juga memberikan peluang kerja, menerima teman-teman LGBTQ+ gitu. Nah, kalau boleh aku respon singkat nih, my opinion persoalan ini, kenapa Indonesia itu masih kekeh untuk tidak menerima LGBTQ+ secara terang-terangan ya, meskipun pasti ada di antara teman-teman yang itu dia gay atau LGBTQ+, tapi tidak berani speak gitu, tidak berani seberani si Ragil gitu. Ragil ini pun dia waktu di lingkungan sekitarnya, karena sudah menyadari mereka orientasi seksual yang dimiliki Ragil, maka dia diterima gitu. Tapi kalau di publik, dia berani di sosial media itu ketika dia sudah merasa aman dan nyaman hidup di Jerman, karena di Jerman seplural itu gitu. Kita tahu bahwa di Indonesia ini agama tidak hanya Islam, tapi yang juga kita harus amini, realitas sosialnya mayoritas itu agama Islam. Nah, bagaimana hukum hubungan sesama jenis dalam Islam itu sudah sangat jelas gitu. Aku juga tidak ingin ngebahas itu karena wawasanku kurang. Artinya itu tidak diperbolehkan gitu saja, tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi Mbak Ragil ini juga dia sholat, dia puasa, gimana hukum ibadahnya? Nah, itu lagi kita tidak tahu kan, bahkan orang yang alim banget gitu atau orang yang bejat banget, bagian ibadah mana yang diterima oleh Allah itu kita tidak bisa memiliki kadar ukurannya gitu. Tapi secara hukum memang sudah diatur dalam Islam. Tapi kalau kita bertanya gimana soal ibadahnya diterima atau enggak, itu bukan kuasa kita sebagai hamba dan manusia gitu. Itu guys, kalau soal agama. Terus aku pernah discuss juga ya, aku ini juga orang yang soal LGBTQ+ itu soal kemanusiaan gitu. Kalau dia memang orientasi seksualnya ke sana gitu, sama-sama dengan sama jenis ya, cewek sama lesbian atau gay gitu, yaitu terserah mereka gitu. Masa soal kemanusiaan, keinginan, kenyamanan dan kepuasan mereka itu juga harus kita atur gitu loh. Nah, di PMI kan ada yang namanya kaderisasi formal tingkat SIG, Sekolah Islam Gender. Ini juga ngebahas soal orientasi seksual. Nah, aku bilang kalau kita teman-teman bilang ya gak apa-apa lah, aku bilang gini kan, gak apa-apa lah kalau dia memang punya orientasi seksual sama jenis atau gay misal, karena itu soal kemanusiaan. Kita tidak bisa kan berada di gimana rasanya berada di posisi dia yang harus dipaksa untuk berhubungan dengan lawan jenis tapi dirinya tidak nyaman begitu. Nah, tetapi kemudian ada yang menyanggah aku loh,
kamu ini lagi sekolah Islam gender, maka dasar pembenaran yang dipakai harus Islam gitu, hukum Islam, jangan soal kemanusiaan, jangan soal realitas sosial begitu. Jadi awalnya dulu memang aku terbuka banget, seharusnya ya Indonesia nerima lah, maksudnya memiliki pandangan yang sama kepada mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda pada umumnya gitu, yang gay, yang lesbian misal. Nah tapi kemudian ketika aku disangka seperti itu, iya ya aku Islam, itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas warga Indonesia ini Islam gitu. Bahkan ketika kita Islam pun, ketika ada argumen ingin mendirikan negara kekhalifahan juga nggak mau gitu, karena menghargai yang lain yang non Islam gitu. Ya perkara apa ya, penerimaan LGBTQ+ di Indonesia ini, apakah itu hanya orientasinya karena mayoritas warga Indonesia itu Islam, atau memang agama-agama lain juga tidak menerima, tidak menyukai begitu. Jadi gini, aku pernah nulis juga soal bagaimana kita harus memberikan pandangan yang sama bagi perempuan yang merokok gitu. Nah, apakah perbandingan ini juga kita boleh gunakan kepada teman-teman LGBTQ+? Kan yang diminta Ragil, kalau di vlognya itu dulu dia, di vlog TikToknya itu dulu dia kayak yang ingin banget gitu Indonesia itu bukan melegalkan, memberikan hukum yang sama terhadap pekerjaan gitu. Jadi memberikan akses pekerjaan yang sama bagi LGBTQ+. Nah, tetapi di kontennya Mas Deddy Kombuzer ini Ragil mengatakan cukup hanya ya udahlah gitu. Jadi memberikan pandangan yang sama aja dengan manusia yang lain, ya udahlah gitu. Itu orientasi seksualnya dia kayak gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan begitu. Nah, yang ingin ku sampaikan juga, ingin ku tekankan di sini, my opinion, aku berharap sih ya, bukan dalam rangka ngejudge teman-teman LGBTQ+, secara realitas sosial, secara kemanusiaan, aku menghargai pilihan mereka, karena itu ya pilihan hidup mereka. Kita tidak tahu bagaimana sensasinya, bagaimana kesengsaraan ketika kita memaksakan untuk berhubungan dengan lawan jenis padahal kita tidak nyaman begitu kan, kita tidak tahu. Nah, itu aku sangat menghargai pilihan dari siapa, Mas Ragil gitu, untuk menjadi LGBTQ+. Tapi untuk cita-cita Indonesia bakal menerima LGBTQ+, kayaknya nonsen deh, kayaknya nggak akan mungkin gitu loh. Makanya ketika Mas Ragil mengatakan bahwa ya udah, kita biasa, ketika sesuatu itu sudah terbiasa diomongkan, maka akan menjadi kewajaran dan biasa-biasa aja gitu. Nah, sorry juga dalam konten ini aku akan menarasikan bahwa ini hal yang tidak boleh kita bicarakan biasa-biasa saja soal LGBTQ+. Maksudnya kalau soal nanti memang ada teman-teman yang memiliki orientasi seksual berbeda pada umumnya, pada normalnya, ya udah kita kasih pandangan yang berbeda, tapi jangan sampai itu menjadi contoh bagi yang lain gitu. Maksudnya apa ya? Apakah aku juga ini ya penasaran, nanti boleh teman-teman komen di sini juga, komen di kolom komentar. Apakah sesuatu yang LGBTQ+, kesukaan dengan lawan jenis ini sesuatu yang tidak bisa diupayakan untuk bisa suka sesama lawan jenis gitu loh. Gay ini apakah tidak bisa diupayakan untuk bisa hetero gitu. Apakah tidak bisa diusahakan? Karena aku juga dulu pernah ya lihat versi gay juga, cuma dia kayaknya hidup di Amerika deh. Nah, kalau profilnya si Mas Ragil ini kan dia memang sedari dia brojol lahir itu sudah merasa memiliki sesuatu yang berbeda orientasi seksualnya, di mana dia katanya lebih suka lihat guru olahraga yang seksi daripada cewek-cewek gitu. Nah, tetapi juga aku pernah lihat seorang gay yang berangkat dari ketraumaan dia menjalin hubungan dengan perempuan gitu ya, tapi malah dihianatin dan sering juga ditinggal, sehingga dia memilih hidup di luar dan memilih hidup sebagai gay gitu, berhubungan dengan sesama jenis. Nah, ini kan kita juga tidak tahu latar belakangnya kayak apa. Kalau memang latar belakangnya seperti yang di Amerika apa di mana gitu ya, itu yang karena ketraumaannya kita bisa perbaikin. Karena menjadi gay itu kalau memang orientasi seksualnya awalnya bisa sama perempuan, ya jangan bukan solusi gitu menjadi gay itu. Tapi kalau memang pada lahirnya seperti Mas Ragil ya sudah memiliki sensasi yang berbeda gitu, atau sudah memiliki kelainan sejak, kok dibilang kelainan ya aneh banget, karena di situ bilang normal dan normal juga di kontennya Deddy Kombuzer itu dipertanyakan, karena ketika kita bilang normal gak normal berarti LGBTQ+ ini gak normal dong gitu.
Jadi gini, ayo kita berikan pandangan yang berbeda bagi teman-teman yang sudah berada pada LGBTQ+. Nah, tetapi kalau aku pribadi, opiniku, aku sama sekali tidak berharap Indonesia melegalkan LGBTQ+. Karena juga pernah ada sejarahnya ya, gimana dulu Allah mengazab kaum Nabi Nuh kalau nggak salah, yang suka sesama jenis, kemudian dikasih musibah banjir bandang begitu. Itu ketidaksukaan Allah kepada sesuatu yang seperti itu gitu. Jadi kalau aku pribadi memegang hukum Islam, sangat tidak menyetujui ketika Indonesia harus melegalkan LGBTQ+. Tapi kalau memang kalian sudah memiliki orientasi yang berbeda sejak awal, orientasi seksual, dan mempunyai kenyamanan dan keamanan, silahkan pindah ke negara yang bisa menerima gitu. Kalau kalian mau hidup di sini dengan bersembunyi pun nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi kalau menginginkan Indonesia melegalkan LGBTQ+, no. Ya gini ya, seperti contoh, aku sangat menghargai teman-teman yang memilih untuk merokok lah. Merokok ini tidak diharamkan oleh agama Islam, ya kan? Dia tidak diharamkan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada ayat maupun hadis yang menegaskan bahwa merokok itu haram. Tapi yang ditegaskan itu kalau itu berbau mudorot bagi kalian, maka tinggalkan atau jauhi gitu. Nah, kalau rokok bagi perempuan ini kan sebuah ketabuan, sesuatu yang belum pernah dilihat bagi lingkungan sekitar gitu. Sama dengan LGBTQ+ sebenarnya, cuma kan konteksnya ini kalau kita memegang pembenaran hukum Islam, yang lebih aman itu adalah merokok gitu. Nah, bagi perempuan yang tidak pernah merokok ya, di lingkungan yang tidak perokok, itu sebuah ketabuan dan dianggap aneh, dianggap menyalahi aturan, dianggap bejat dan sebagainya. Ayo kasih pandangan yang sama bagi teman-teman perempuan yang memilih untuk merokok. Nah, sama juga dengan LGBTQ+. Kalau memang sudah kejadian, ya ayo kita kasih pandangan yang sama, tetapi tidak perlu mensosialisasikan agar Indonesia melegalkan LGBTQ+. Itu opiniku, guys. Terima kasih banyak. Semoga pendapat ini tidak menyinggung siapapun. Saya menghargai Mas Ragil yang sudah memiliki orientasi seksual yang berbeda. Saya juga menghargai Mas Deddy Kombuzer yang sudah beriktikat baik untuk mengungkap realitas sosial yang pada dasarnya memang ada yang seperti itu. LGBTQ+ ini ada gitu. Jadi jangan dipungkiri. Sama kayak mungkin kalian di lingkungan perempuan yang agamis banget, di lingkungan yang agamis banget, fanatik gitu. Jadi tidak tidak melihat atau pura-pura tidak tahu bahwa ada perempuan yang merokok. Jadi ada perempuan yang merokok itu, dan misal gini, ada LGBTQ+ yang bekerja sebagai seksual, itu ada gitu loh. Mereka yang memilih bekerja seperti itu untuk menghidupi keberlangsungan hidupnya, untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, karena tidak ada pekerjaan yang mereka bisa lakukan gitu sesuai dengan value yang mereka miliki gitu ya guys ya. Jadi realitas sosial yang ada itu kita perlu ada gitu, menghargai gitu aja. Tapi kalau untuk melegalkan LGBTQ+, oh no. Itu ya guys, thanks for your watching. Semoga video kali ini ada manfaat yang bisa kalian ambil. Karena aku juga resah ya, aku lagi ngerjain tugas nih, tiba-tiba kepikiran aja, ya Allah gimana kalau umpamanya dilegalkan di Indonesia LGBTQ+ gitu. Sedangkan kita pernah ada sejarahnya bahwa Allah itu tidak suka pernikahan atau hubungan dengan sesama jenis. Jadi aku speak up di sini. Thanks for your watching ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.